Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam oplok-odok. Terima kasih buat teman-teman yang selalu hadir dan mampir di channel saya. Buat teman-teman baru yang baru bergabung, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih pula. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apa, dan diberikan kemudahan untuk segala urusannya. Kali ini saya kedatangan tamu sebuah speedometer untuk motor Vario 150 cc. Untuk fisiknya seperti ini teman-teman. Nah, menurut informasi yang saya terima dari pasien saya tersebut, bahwasanya untuk speedometer Vario ini mati total, dan beliaunya sudah melepas untuk speedometernya, selanjutnya dikirim ke saya. Untuk mengetahui detail komponennya seperti apa, mari kita bongkar untuk speedometer ini. Lanjut. Untuk kali ini PCB untuk speedometernya saya sudah angkat dari posisi aslinya seperti ini teman-teman. Dan untuk melepasnya ini kita tinggal cabut aja untuk jarum indikatornya. Selanjutnya ini adalah LCD-nya, dan di bawah sini terdapat pin-pin yang banyak seperti ini. Nah, kita tinggal tarik dari dudukan aslinya, dan pin ini tertusuk ke PCB-nya seperti ini. Selanjutnya untuk LCD-nya ini kita abaikan dulu. Begitu juga untuk jarumnya, dan kita fokus ke mainboardnya ini. Menurut informasi yang beliau sampaikan, bahwasanya untuk speedometer Vario 150 cc ini mati total, dan tentunya kita langsung saja lakukan pengukuran komponen yang ada di boardnya ini. Di sini bisa teman-teman lihat, ini adalah chipset utamanya. Selanjutnya ini adalah IC regulator 5 volt, terdapat elko filter tegangan, dan ada beberapa dioda yang terpasang. Di sini juga terdapat beberapa LED sebagai indikator-indikatornya. Ini LED, ini juga LED, begitu juga yang ini. Dan bisa teman-teman lihat yang di sini ini sudah kusam seperti ini. Apakah ini kondisinya masih bagus? Ya, coba nanti kita lakukan pengetesan untuk LED-LED-nya. Untuk mengetes LED-nya saya gunakan alat tester saya seperti ini teman-teman. Ini buatan saya sendiri. Selanjutnya langsung saja kita tes untuk LED-LED-nya apakah masih nyala. Untuk LED yang pertama di sini, nah untuk LED ini masih nyala, terlihat untuk voltasenya 3,2 volt. Selanjutnya yang ini terukur 1,8 volt dan LED-nya masih nyala. Selanjutnya yang ini juga masih nyala, terukur 2,8 volt. Untuk LED yang tengah ini juga masih nyala, untuk warnanya putih, terukur 3 volt. Untuk yang ini juga nyala 3 volt. Untuk yang tengah, nah ini merah, terukur 1,8 volt. Untuk yang di sini juga nyala, terukur 3 volt. Selanjutnya yang ini juga masih nyala, terukur 3 volt juga. Dan untuk yang di ujung sini ini masih nyala, hijau, terukur 2,8 volt. Selanjutnya yang ini, nah, nampaknya untuk LED yang ini mati teman-teman. Ya, untuk LED ini mati. Untuk LED yang sebelahnya, nah ini masih nyala. Untuk warnanya merah, terukur 1,8 volt. Dari pengukuran kali ini untuk LED yang ini mati teman-teman. Dan memang untuk warnanya sendiri juga sudah kusam seperti ini. Selanjutnya akan coba saya lakukan pergantian untuk LED yang ini. Mungkin ini warnanya kuning kali ya. Setelah pergantian LED-nya, kembali kita lakukan pengetesan untuk komponen-komponen yang lain. Oke teman-teman, untuk kali ini lampu yang di sini saya sudah ganti. Selanjutnya untuk lampu yang di sini pun tadi untuk warnanya juga sudah kusam. Ini pun saya sudah ganti. Begitu juga lampu yang di area sini pun tadi untuk fisiknya juga sudah sedikit kusam. Ini pun saya sudah ganti. Selanjutnya setelah pergantian lampu tersebut, coba kita tes untuk fungsi lampunya sendiri. Nah, di sini untuk kuning sudah nyala ya teman-teman. Yang tadinya di sini itu mati. Selanjutnya yang di sini ini hijau, ini pun saya ganti. Ya, sebenarnya tadi untuk lampu aslinya itu tidak mati, tapi sudah agak sedikit kusam. Ini pun sudah saya ganti dan sekarang nyala. Begitu juga untuk yang di sini. Nah, ini pun sudah saya ganti dan ini pun nyala juga. Setelah pergantian ketiga lampu tersebut, coba kita lakukan penelusuran di area boardnya ini apakah ada komponen yang terukur short. Di sini saya gunakan ring pengukuran dioda. Nah, seperti ini. Dan jika terbunyi bip panjang, nah seperti ini artinya ada yang short. Untuk jalur yang ada elko-nya di sini, coba kita ukur untuk jalurnya di sini apakah ada yang short. Nah, nampaknya ini nggak ada yang short.
Selanjutnya yang sini, ini pun nampaknya aman teman-teman. Dan untuk lebih memastikan, di sini saya gunakan alat saya. Nah, ini teman-teman, ini saya gunakan alat ini, dan di sini saya set jika ada short itu akan protect seperti ini. Nah, seperti itu. Berarti ada yang short. Coba kita lakukan pengukuran di jalur elko yang besar ini. Ya, mungkin di jalur ini jalur 12 volt karena untuk aki motor itu 12 volt. Tapi untuk sekedar mencobanya di sini saya kasih 5 volt aja. Jika ada short pasti akan alarm. Nah, nampaknya nggak ada yang short. Selanjutnya untuk elko yang di sini, apakah ada yang short? Nampaknya di output dari IC ini pun nggak ada yang short teman-teman. Di sini untuk fungsi IC ini setelah saya telusuri, ini adalah IC regulator 5 volt. Untuk tipenya V4275A5. Dan menurut datasheetnya ini adalah IC regulator 5 volt, dimana pin 1 ini adalah inputnya, pin 2 dan 4 itu reset. Selanjutnya pin tengah ini adalah ground, dan pin paling ujung kanan atau pin 5 itu adalah outputnya. Untuk memicu agar IC ini bekerja, tentunya harus mendapat trigger dari reset di pin 2 dan pin 4 ya teman-teman. Selanjutnya setelah melalui penelusuran lanjutan saya, di sini saya menemukan sebuah R yang putus teman-teman. Ini di sini. Dan untuk kali ini saya sudah ganti. Selanjutnya untuk jalur R sendiri, ini menuju ke sini pun putus. Kali ini saya sudah jumper menggunakan seutas kabel seperti ini. Dan jalur ini adalah jalur menuju ke mikomnya. Kalau kita urut di sini, ini menuju ke IC mikomnya ini. Saya nggak tahu, mungkin ada pengerjaan yang sedikit kasar di teknisi sebelumnya. Karena saya juga menemukan di jalur ini, kalau saya urut, ini akan ketemu sebuah air fuse. Selanjutnya ini ke sini. Dan akan ketemu R juga di sini. Di sini secara fisik R ini pun agak sedikit cacat, tapi secara ukurannya R ini masih bagus. Selanjutnya kita pastikan jalur tersebut sampai ke IC mikomnya. Di situ saya gunakan range pengukuran ohm, atau kita gunakan buzzer dulu. Kita ukur dari jalur IC-nya ini yang ada R di sini tadi. Ini menuju ini. Nah, ini masih terhubung. Selanjutnya setelah melalui air fuse ini masih terhubung dan langsung menuju ke R yang barusan saya ganti di sini. Ini masih terhubung. Selanjutnya dari R ini kita ukur di sini resistensinya. Ini saya gunakan R 10 kilo. Nah, terukur 9,93 kilo, dan dari ini menuju ke IC mikomnya di sini. Kembali kita pakai range pengukuran buzzer. Nah, sekarang terhubung. Selanjutnya coba kita assembling di motornya dan kita lihat hasilnya seperti apa. Oke teman-teman, untuk kali ini speedometer varionya sudah saya assembling di motornya seperti ini. Dan selanjutnya coba kita hidupkan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, alhamdulillah teman-teman. Untuk kali ini tampilan sudah ada. Di sini sudah tampil untuk displaynya. Selanjutnya untuk jarumnya sendiri sudah bergerak. Coba saya matikan dan hidupkan kembali. Nah, seperti itu teman-teman. Dari hasil percobaan ini saya bisa pastikan untuk speedometer vario ini sudah normal kembali. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti tutorial ini dari awal hingga akhir. Semoga bermanfaat. Share ke teman-teman bila informasi ini dirasa penting dan berguna. Akhirnya dari saya, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.